Nah, rekan-rekan sekalian, di area ini ya cukup lumayan ya pendakiannya. Jalur Malakbo Mambi. Teman-teman jika melalui jalur ini harap berhati-hati. Selain pendakiannya lumayan vertikal, juga di daerah sini banyak rawan longsor ya. Rawan longsor teman-teman. Nah, itu karena kontur tanahnya memang berpasir dan memiliki kandungan sedikit tanah liat ya. Cuman 70% itu pasir, sehingga rawan longsor. Jadi saya sampaikan ketika teman-teman melalui jalur ini, dikala hujan harap teman-teman berhati-hati. Kecuali dalam cuaca yang bagus, teman-teman ya tidak perlulah untuk terlalu berhati-hatian dalam hal ini longsor tersebut. Cuman bagaimanapun ceritanya, jika berkendara ya itu wajib hukumnya untuk berhati-hati dalam berkendara teman-teman. Itu sudah rumus pasti. Nah, di jalur ini sebenarnya jalur Malakbo Mamasa sebenarnya baru saja dalam proses perbaikan teman-teman. Baru saja proses pelebaran. Kemudian beberapa tahun sebelumnya jalur ini baru pengaspalan. Baru saja pengaspalan. Dulu ya sebelum perbaikan, jalur ini cukup ekstrim. Jangankan mobil teman-teman, motor saja agak setengah mati dia lewat. Baru saja ini kemungkinan tahun 2015 ya, 2015, 2000 sampai 2024 ini. Ini proses pelebaran, hingga syukur karena setelah selesai proses pelebaran dan sudah luar biasa teman-teman menurut saya. Cuman yang dalam hal ini bencana-bencana alam yang tidak kita duga di jalan itu kerap kali terjadi teman-teman. Kerap kali terjadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena kontur tanahnya di sini itu sangat lembek, juga berpasir teman-teman. Sehingga harus tetap berhati-hati di area ini. Kita tetap menyalakan lampu hati-hati karena ya kita bawa muatan berat teman-teman. Bawa muatan berat, sehingga harus tetap berhati-hati ya. Nah, di area ini waktu masa-masa perjalanan kami menggunakan sepeda motor, di area ini tempat untuk mencuci motor teman-teman. Karena jalur di bawah ini tentu melalui jalur-jalur yang berlumpur, sehingga sampai di sini ya kita bersihkan motor sebelum masuk ke kota Mamasa ataupun ke daerah Polewali. Selain jalurnya vertikal, juga jalurnya di Kabupaten Mamasa itu banyak kelok-kelokan, banyak belokan, banyak tikungan ya. Dan ya cukup ekstrim lah menurut saya. Ya lumayan lah, lumayan menakutkan, lumayan bagus juga. Karena kita mau bahasakan sepenuhnya bagus tidak juga, karena terkadang banyak pasir yang berserakan di jalan. Sebab ketika selesai hujan, air hujan tersebut yang membawa pasir-pasir itu ke tengah jalan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, sehingga aspal tersebut tidak bersih sepenuhnya. Dan pahamlah teman-teman driver, ketika aspal yang kita lalui dengan keadaan mobil yang cukup melaju dan mendapatkan aspal yang berpasir, nah, itu bisa menyebabkan ban itu sedikit goyang ataupun selainnya. Nah, ini masih bagian sika ya teman-teman.
Di bagian Sika ini uniknya dia memiliki suhu yang agak sedikit dingin daripada suhu yang ada di Mambi, kemudian suhu yang ada di sebelah bawah ini. Sehingga terkadang kalau kita melalui jalur Sika itu sedikit kedinginan teman-teman. Disebabkan karena daerah ini mungkin puncak dari wilayah Sika, puncak dari wilayah Sika. Dan juga geografisnya ini ternyata dia melalui perkampungan ini melalui jalur lembah. Jadi perkampungan itu ada di wilayah lembah teman-teman. Sehingga mungkin jalur-jalur angin kah atau semacamnya. Teman-teman bisa jelaskan secara ilmiah di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan edukasi teman-teman terkait dengan bagaimana perjalanan-perjalanan kita selama menggunakan roda 4, ataupun kita akan menceritakan keseharian kita tentang hal-hal yang kita lakukan, ya. Tapi saya berharap teman-teman membantu saya memberikan semangat dengan cara subscribe, kemudian like, komen, supaya video-video perjalanan kita selalu bisa kita unggah di YouTube, teman-teman. Nah, dulu di sini teman-teman itu batu yang ada di sini itu dibabat habis oleh alat berat, dikrok, kemudian dibor dan lain sebagainya. Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki jalan. Nah, salah satu contoh yang saya jelaskan tadi teman-teman, di daerah sini ya, di wilayah ini baru saja terjadi longsor, sehingga ada alat berat yang melakukan proses perbaikan hari ini. Dan itu wajib dilakukan ya, karena kalau tidak dilakukan ya mungkin akan memperparah jalan yang kita lalui ini. Yang dalam hal ini memperbanyak tanah-tanah yang menghalangi jalan, bahu jalan ataupun tengah jalan teman-teman. Sehingga alat berat bahkan standby di jalur ini, di jalur bagian Mamasa teman-teman. Jadi contoh salah satunya ini masih belum diatasi oleh alat berat, mungkin karena faktor banyaknya longsor-longsoran di daerah sini. Nah, muatan kita ini kurang lebih 1 ton ya, 1 ton 300 ya. 1 ton 300 kita bawa ke bos kita ya. Kita bawa ke bos, kita mau jual ya teman-teman. Beras hasil tani dari kampung. Beras hasil tani dari kampung kita bawa ke sana. Jika hari-hari seperti ini, hari Minggu teman-teman, ketika teman-teman melalui satu tempat ibadah, masjid, gereja, ketika hari Jumat teman-teman melalui masjid, ketika hari Minggu teman-teman melalui gereja, itu harap berhati-hati. Sebab banyak teman-teman yang melakukan proses ibadah kepada Tuhannya. Sehingga teman-teman perlu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ketika melalui tempat-tempat ibadah teman-teman. Kalau bukan orangnya, mungkin kendaraannya yang mungkin bisa memberikan dampak negatif, atau mungkin yang hal-hal yang tidak kita inginkan, itu bisa berdampak ke teman-teman sendiri kalau tidak berhati-hati dan tidak memberikan kontrol terhadap kendaraan yang dibawa teman-teman. Saya kira teman-teman paham. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memberikan supportnya, juga saya pribadi juga bisa memberikan edukasi melalui perjalanan-perjalanan yang kita lakukan. Saya akan jelaskan semua teman-teman, daerahnya, bagaimana situasi dan kondisi jalurnya, setiap jalan yang saya lalui.
Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.